Saya Rido Saputro dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Saya Tuti Indrawati dari SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta. Saya Ratnawati Marfuah dari SMP Negeri 12 Yogyakarta. Saya Masfiah dari TKA Karangwaru, Kota Yogyakarta. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Dia. Oke, hari ini Bu Tuti akan melakukan coaching dengan Pak Rido. Ya, betul Bu. Hari ini saya dan Pak Rido akan melakukan coaching. Nanti kira-kira jam 9 pagi Bu Dia. Oke. Rubrik penilaian percakapan dalam coaching sudah ada? Sudah. Hari ini dalam coaching saya akan menggunakan alur tirta yang diawali dengan tujuan dulu, lalu identifikasi permasalahan yang dialami oleh Pak Rido, kemudian rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Rido, dan juga bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Seperti itu Bu Dia. Oke, berarti sudah ada rubrik penilaiannya ya? Sudah. Oke, kemudian kompetensi coaching nanti apa yang akan dikembangkan oleh Bu Tuti? Nanti yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama adalah hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian bagian kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu gunakan? Yang akan spesifik saya gunakan adalah hadir sepenuhnya. Saya akan mencoba untuk berada penuh, hadir sepenuhnya untuk mendengarkan keluh kesah dari Pak Rido nantinya. Oke. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan sudah? Sudah Ibu. Nanti indikator ketercapaiannya ketika coach ini dapat bercerita dengan nyaman dengan saya dan juga dapat memperoleh solusi dari permasalahannya, artinya coaching ini bisa dikatakan berhasil begitu. Oke lah kalau begitu. Berarti ini nanti Bu Tuti akan melakukan coaching dengan Pak Rido dengan alur yang tadi sudah ada rubrik penilaiannya, kemudian kompetensi yang akan dikembangkan, kemudian nanti spesifik kompetensinya, kemudian sudah ada tujuan yang akan dicapai yang akan dikembangkan dalam coaching ini. Ya, Begitu? Iya. Oke. 3. Assalamualaikum Pak Rido. Waalaikumsalam, Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, keluarga di rumah sehat semua Pak Rido? Sehat, cuma yang kecil agak batuk-batuk sedikit lah. Oh iya, ini biasa anak kecil. Iya, baru musimnya ini Pak Rido. Iya. Hari ini kita akan mengobrolkan tentang apa ya Pak Rido? Oh iya, kemarin saya sudah sempat komunikasi lewat WA sama Bu Tuti ya. Jadi aku tuh pengen ngobrol sama Bu Tuti tentang siswa saya. Siswa saya itu sering terlambat gitu datangnya Bu Tuti. Beberapa sebetulnya sudah saya kasih waktu anak itu untuk sampai ke sekolah tepat waktu, tapi kok belum begitu berhasil apa yang saya sampaikan. Mungkin kita bisa, atau mungkin saya bisa tanya-tanya tentang pengalaman Bu Tuti seperti apa, mungkin bisa saya aplikasikan di sekolah saya. Oh iya, berarti hari ini Pak Rido akan sharing ya Pak tentang siswanya yang sering terlambat. Padahal Pak Rido ini sudah memberikan kesempatan agar si anak ini tidak terlambat, begitu ya Pak? Iya, betul ya. Sharing-sharing sambil mungkin Tuti ada solusi atau pengalaman sehingga bisa diaplikasikan di tempat saya sehingga anak itu bisa tertib lagi gitu. Oh iya. Kira-kira kesempatan yang dimiliki oleh Pak Rido ini apa Pak? Kesempatan saya karena saya guru dia namanya Anton ya kan. Saya punya kesempatan sudah 1 minggu itu 2 kali pertemuan dengan saya. Kebetulan saya mengajar di kelistrikan otomotif. Jadi saya punya kesempatan yang cukup besar untuk ketemu dia, dan kebetulan kalau pagi hari saya juga ada piket sebagai kesiswaan.
Sehingga beberapa kali saya lihat Anton datang lagi terlambat, Anton datang lagi terlambat. Mungkin kita sharing bisa ada solusi atau pengalaman seperti itu. Oh iya. Oh berarti Pak Ridho ini karena guru SMK ya Pak, jadi Iya. bidangnya 1 minggu 2 kali, ngajarnya Betul. juga 1 minggu 2 kali. Iya. Sudah mencoba ditegur seperti itu Pak? Sudah sih, kan kemarin udah saya kasih tahu masalahnya apa, dan tapi belum terlalu intens memang. Makanya saya kan sebelum memberikan perlakuan yang lebih dalam lagi, saya mungkin sering-sering ke teman-teman, termasuk Bu Tuti kan saya lihat punya pengalaman tentang ini di sekolahnya, dan juga ada komunitas-komunitas yang bisa membantu. Mungkin barangkali setelah kita ngobrol nanti anak ini, si Anton ini udah bisa move on lagi. Iya, sudah lebih bagus lagi Iya, gitu ya Pak. betul. Selama ini itu penanganannya kalau di skala ya Pak antara Iya. 1 sampai 10, dalam penanganan Pak Ridho terhadap Anton ini sudah di posisi berapa Pak? Mungkin karena ini belum terlalu dalam, kalau 1 sampai 10 mungkin di 6 ya Bu ya. Di 6 ya? Gitu, iya. Apa sudah ada usaha-usaha yang selama ini dilakukan Pak Ridho seperti itu Pak? Ada sih, saya sempat ngobrol sama teman satu kelas, kenapa dia sering terlambat, dan juga kepada wali kelasnya saya juga udah ngobrol, termasuk juga kepada wali BK-nya. Tapi memang belum begitu mendalam, karena memang aku perlu ketemu Bu Tuti ini, sehingga nanti ngobrol sama mereka, aku udah punya pengalaman pegangan gitu. Oh iya. Apa orang tuanya mungkin sudah pernah dihubungi Pak? Kalau secara langsung saya belum Bu Tuti, tapi saya sudah sampaikan ke BK, karena mekanisme di sekolah kami itu biasanya ada guru mapel yang ada keluhan tentang siswa, terus ngobrol sama wali BK-nya, nanti wali BK langsung ngobrol dengan orang tuanya. Tapi kalau nanti untuk memperdalam, bisa jadi nanti saya juga ngobrol sama orang tua. Oh iya, mungkin kan dengan komunikasi langsung, biasanya kan orang tua itu di rumah sudah mencoba membangunkan anak lebih pagi, tapi anaknya itu kadang yang tanggung jawabnya mungkin belum muncul gitu ya Pak. Jadi perlu mungkin kita bisa komunikasi lah dengan orang tuanya agar si anak ini besok itu nggak terlambat lagi. Jangan-jangan yang salah tuh bukan di orang tuanya, tapi di anaknya aja yang sukanya mepet kayak gitu. Bisa juga ya. Iya. Karena mungkin di rumah banyak kesibukan yang harus dibantu orang tuanya, dan orang tuanya mungkin nggak aware juga tentang itu ya. Iya. Tapi kira-kira ada tidak Pak hambatan Bapak dalam si anak ini, menangani si anak ini? Hambatannya mungkin anak ini itu kan, setahu saya itu tidak hanya di pelajaran saya, karena saya kan ngajar 2 kali itu 1 minggu. Di tempat yang lain juga sama gitu loh. Ini hambatannya, saya mau ngobrol sama anaknya ini terkendala, karena mau tak ajak ngobrol lebih intens lagi, dianya nggak datang. Atau pas dia datang, saya kan juga ngajar di kelas yang lain juga gitu. Oh gitu ya Iya. hambatannya. Jadi mungkin Pak Ridho dengan Mas Anton ini perlu cari quality time gitu ya Pak. Nah, yang itu. bisa kiranya nanti bisa menyelesaikan permasalahan si Anton ini. Mungkin bisa Iya. tanya dari hati ke hati, ada apa toh nak kok Iya. sering terlambat seperti itu Iya, ya. mau saya seperti itu, ngobrol dari hati ke hati, masalahnya apa, tapi ini belum ketemu. Belum ya. klik ketemunya, Belum klik, belum ya. klik waktunya gitu ya. Betul. Untuk solusi dari masalah ini kira-kira mau seperti apa Pak Ridho? Solusinya saya harus ngobrol secara quality time ini tadi mungkin ya. Oh, ya. iya. Dapat ide dari Bu Tuti juga. Mungkin Iya. kita nanti aku pengen ngobrol sama Mas Anton ini, sebetulnya apa masalahnya. Kalau kita bisa bantu ya kita bantu. Kalau kita komunikasi dengan orang tua, mungkin ya saya akan home visit juga ke tempat Mas Anton ini. Oh iya,
Ini tadi Pak Rido berarti sudah merencanakan ya, rencana aksinya itu mau berkomunikasi Iya, dengan komunikasi. Mas Anton, lalu kalau perlu melakukan komunikasi dengan orang tuanya bisa Iya. home visit juga ya Pak. Insya Allah. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya Pak untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin kalau ketemu langsung mungkin 1 atau 3 hari lah ya. 1 atau 3 hari cukup. Tapi nanti setelah itu juga ada monitoring juga anak itu, walaupun tidak secara langsung. Saya mungkin dengan lihat daftar hadir anak ini, si Anton ini, lewat BK ataupun lewat laporan wali kelasnya. Oh iya. Kira-kira ukuran keberhasilan nanti masalah Anton ini tertangani, kira-kira ukuran keberhasilannya itu seperti apa Pak? Dan keberhasilannya ya ketika Anton bisa masuk terus lah ya. Oke, berarti Kecuali kalau sakit kan kita nggak tahu, atau mungkin keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. berarti Pak Rido punya target ya Pak, artinya nanti ketika si Anton ini bisa masuk terus, artinya dia tidak sakit, dia bisa hadir ke sekolah dan tidak terlambat. Tidak terlambat. Iya. Betul. Kira-kira untuk mengantisipasi, kan biasanya kita kalau melakukan sesuatu tuh selalu ada gangguan-gangguan gitu ya Pak. Kira-kira untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada itu seperti apa Pak? Aku mungkin bisa kolaborasi dengan wali kelasnya, dengan wali BK-nya, atau saya juga bisa ngobrol sama teman-teman si Anton ini. Biasanya kalau teman sebaya kan lebih terbuka sama mereka, mungkin untuk menghadapi tantangan itu. Oh ya, berarti nanti perlu kolaborasi ya Pak tadi dengan guru BK, mungkin ada wali kelas ya Pak kalau Ada SMA? wali kelas, ada wali kelas, wali BK. Oh, wali kelas, wali BK itu Ya. beda. Beda. Oh, iya, Kalau berarti- di SMK beda. Oh ya, berarti nanti Pak Rido harus berkolaborasi dengan wali kelasnya, wali BK-nya, bahkan teman-temannya juga. Iya. Dan mungkin nanti dengan orang tua si anak ini juga ya Pak. Iya, kalau belum, syukur-syukur sudah tertangani, sudah baik lagi anak ini. Kalau memang perlu ya nanti saya visit sama wali BK. Kira-kira komitmen Pak Rido terhadap si permasalahan si Anton ini seperti apa Pak? Karena saya sebagai seorang guru, saya itu pengen anak ini itu baik ya, karena bagaimanapun ketika nanti anak baik kan untuk bekal dia setelah lulus dari SMK bisa bekerja atau melanjutkan atau mungkin berwirausaha. Jadi komitmen saya anak ini harus baik. Oh ya, itu komitmen Pak Rido. Dan tidak terlambat lagi ya. Iya Pak, memang sebagai guru, kita guru mana sih yang tidak ingin anaknya menjadi baik ya Pak? Iya. Dengan harapannya si Anton ini tidak terlambat, kan disiplinnya mulai tumbuh, tanggung jawabnya mulai tumbuh seperti itu ya Pak. Seandainya Pak, si Anton ini sudah berhasil datang tepat waktu, masuknya juga tertib, kira-kira itu tindak lanjut apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Rido? Apakah sudah selesai begitu saja? Oh, Anton sudah masuk, apakah nanti ada follow up lagi? Saya perlu mengevaluasi. Jadi anak-anak yang seperti Anton ini kan tidak hanya Anton sendiri, ada juga mungkin kelas lain atau guru yang lain yang mempunyai permasalahan yang sama dengan yang saya hadapi. Mungkin saya akan tidak lanjuti dengan ngobrol sama teman-teman punya pengalaman seperti kita, Bu Tuti ini udah memberikan pengalaman ke saya juga. Jadi apa yang sudah berhasil kita laksanakan mungkin tidak lanjutnya bisa ditularkan budaya baik ini ke teman-teman yang lain ataupun sekolah. Oh ya, baik Pak Rido. Ini tadi kita sudah ngobrol cukup panjang ya Pak Rido, bahwasanya Pak Rido ini punya permasalahan tentang muridnya yang bernama Anton yang suka terlambat. Tadi Pak Rido sudah
merencanakan bahwa nantinya akan menghubungi wali kelasnya, menghubungi wali BK-nya, kemudian menghubungi orang tuanya dengan harapan si anak ini bisa memperbaiki sikapnya, dia tidak terlambat lagi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Walaupun ada hambatannya, yaitu Pak Ridho dan Mas Anton ini untuk bertemu itu sangat sulit karena Pak Ridho juga sibuk, Mas Antonnya juga ada pelajaran-pelajaran lain seperti itu ya Pak. Tapi tetap Pak Ridho komit bahwa si anak ini harus menjadi anak yang baik. Betul. Bahwa si anak ini jangan terlambat lagi. Iya. Jangan sering terlambat lagi, Betul, seperti betul. itu. Dan nantinya juga mau di follow up, tidak hanya berhenti di situ. Iya. Seandainya yang sudah dilakukan Pak Ridho ini nanti berhasil, tolong saya diberitahu ya Pak. Oke. Jadi nanti kita apa ya? Bisa Ya berbagi berbagi ya, pengalaman. sharing, berbagi pengalaman. Jadi nggak hanya saya kan harus tahu Pak Ridho berhasil nggak ya. Kalau berhasil kan di kelas sekolah saya juga ada Pak itu yang terlambat. Iya, Mungkin betul. bisa saya gunakan juga triknya Oke. agar nanti kita dalam menghadapi permasalahan ini bisa menemukan solusi yang terbaik seperti itu ya Pak Iya, Ridho. oke. Nah mungkin itu Pak Ridho untuk pertemuan kita hari ini. Oke. Terima kasih sekali Pak Ridho sudah Sama-sama. mengikuti sesi coaching hari ini. Saya tunggu info baiknya. Oke. Begitu ya Saya Pak juga Ridho. terima kasih sekali udah diberi waktu untuk sharing sama Bu Tuti. Ini sangat bermanfaat bagi saya, bagi sekolahan kami juga, sehingga nanti diharapkan anak-anak bisa tertib kembali gitu. Amin. Iya. Saya akhiri Pak Ridho, mohon maaf jika dalam sesi ini saya melakukan banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah terlaksana coachingnya dengan Pak Ridho. Bu Tuti, Sudah Bu Lia, alhamdulillah. bagaimana tadi hasil dari coaching? Tadi untuk coachingnya kami menggunakan alur Tirta. Tadi Pak Ridho menceritakan pengalamannya Bu Lia. Jadi di sekolah Pak Ridho itu ada anak yang terlambat, yang sering terlambat. Padahal si anak ini sudah sudah mencoba ditangani oleh Pak Ridho. Tetapi memang sepertinya butuh kerjasama, bukan hanya Pak Ridho saja, tapi melibatkan wali kelasnya, wali BK-nya, kemudian jika perlu orang tua ini akan dihubungi biar si anak ini tidak terlambat terus, seperti itu Bu. Terus cuma Pak Ridho memang mengalami hambatan, jadi hambatannya itu Pak Ridho kan ya kegiatannya banyak Bu, sedangkan si anak ini ganti-ganti kelas terus, mereka juga jam pelajarannya itu cukup padat seperti itu. Jadi untuk waktu bertemu antara Pak Ridho dengan muridnya ini cukup bisa dikatakan cukup sulit. Mereka harus mencari waktu yang tepat. Tapi Pak Ridho sebenarnya sudah mencoba sih Bu, sudah mencoba menghubungi guru kelasnya, wali kelasnya seperti itu. Karena memang Pak Ridho itu punya komitmen agar pengennya si anak ini itu menjadi anak yang baik. Dalam arti dia itu ya sekolah bisa tepat waktu, bisa berangkat terus. Artinya ketika si anak tidak sakit, tidak karena ada acara keluar kota, itu kehadiran anak di sekolah itu diharapkan bisa penuh seperti itu Bu Lia. Oke, berarti tadi sudah sampai komitmen ya Bu Tuti tadi ya, Iya. sudah sampai komitmen, kemudian sudah ada tindak lanjut. Untuk tindak lanjutnya sudah. Jadi Oke. walaupun tadi di skala mungkin masih di angka 6 Bu, tapi setidaknya Pak Ridho sudah mencoba untuk melakukan tindak lanjut permasalahan ini. Jadi tidak hanya didiamkan, karena kebetulan Pak Ridho itu bertemu anak ini cukup intens, karena dalam 1 minggu itu 2 kali piket dan 2 kali bertemu tatap muka di kelas. Jadi setidaknya ada waktu 2 kali lah dalam 1 minggu untuk menemui anak ini, seperti itu Bu. Oke, tadi. Jadi tadi saya juga sudah mencatat beberapa dari percakapan dari coaching Bu Tuti dengan Pak Ridho ya.
Ya, di antaranya tadi juga sudah ada tadi permasalahan sudah Bu Tuti dengarkan dengan baik permasalahannya Pak Ridho. Kemudian Bu Tuti juga bisa menanyakan usaha apa yang sudah dilakukan. Kemudian nanti hambatannya mau seperti apa yang akan dihadapi oleh Pak Ridho nanti akan diatasi dengan seperti apa. Kemudian solusinya juga bagaimana. Kemudian juga tadi ada rencana aksinya yang akan ada home visit tadi nggih, ada home visit juga. Kemudian juga ditanyakan komitmennya dan tindak lanjutnya tadi sudah ditanyakan oleh Bu Tuti ya. Oke, kemudian yang terakhir ini Bu Tuti. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil tadi Bu Tuti coaching dengan Pak Ridho? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi mungkin di bagian ini Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot itu nggak mudah juga ya Bu bagi saya ya. Jadi saya ingin menggali terus agar saya itu sebagai coach bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali semua permasalahan dan yang dihadapi oleh si coach ini. Seperti itu Bu. Jadi mungkin kedepannya saya akan fokus di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, alhamdulillah coaching hari ini Bu Tuti dengan saya tadi observernya alhamdulillah sudah selesai dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan juga rencananya Pak Ridho. Gitu? Ya Bu. Terima kasih Bu Tuti untuk hari ini. Sama-sama Bu Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ridho. Waalaikumsalam Bu Nana. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ridho? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah. Senang ya kita bisa bertemu ya Pak Ridho. Ya senang lah, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bu Nana lagi. Baru udah lama juga ya. Iya, ketemu kita Bu Nana. Kemarin kita juga sempat ketemu ya. Iya. Oke, hari ini kelihatannya Pak Ridho akan melaksanakan coaching ya. Iya betul, saya akan melaksanakan coaching. Nanti kemarin sudah janjian sama Bu Via, beliau mengajar di TK. Kayaknya kita mau sharing-sharing juga pengalaman kita. Oke. Nanti mungkin sekitar jam 10. Iya. Jadi nanti saya juga akan melihat bagaimana proses coachingnya Pak Ridho. Tapi sebelumnya kan tentunya Pak Ridho punya persiapan ya Pak Ridho. Kira-kira nanti rubrik penilaian apa yang akan Pak Ridho laksanakan atau Pak Ridho lakukan itu Pak? Oke, kemarin saya sudah persiapan mengenai rencana, terus metode dan sebagainya. Jadi nanti saya akan menggunakan alur tirta. Di mana alur tirta itu nanti saya nggak langsung to the point, tapi saya perlu menanyakan dulu tujuan dari pertemuan yang kita rencanakan nanti sama Bu Bia itu seperti apa. Saya akan memastikan dulu targetnya apa. Yang kedua identifikasi permasalahan. Jadi ini kan kita belum ngobrol jauh, baru lewat WA bahwa kita janjian sama Bu Via nanti jam 10. Saya ingin mengidentifikasi sebetulnya akar permasalahannya apa. Karena Bu Via ini kan juga sudah lama juga menjadi guru di TK. Yang selanjutnya tidak hanya tahu masalahnya, tapi kita akan rencanakan aksinya untuk solusi dari permasalahan yang disampaikan nanti seperti apa. Karena kan harus ada solusi itu, kita ketemu, kita ngobrol, mungkin saya punya pengalaman yang bisa saya tularkan ke Bu Via. Setelah udah ada rencana aksi, nanti harus ada tanggung jawab dan komitmen dari Bu Via seperti apa. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan nanti tentunya dari situ kita evaluasi, kita tetap berkabar dengan dia. Jadi rubrik yang saya rencanakan terkait dengan itu dengan kita. Iya.
Kemudian untuk fokusnya Pak, fokus kompetensi apa yang ingin Pak Ridho ungkap nanti di sana? Iya, karena saya tuh seneng motivasi dan lain sebagainya dengan teman-teman, termasuk juga dengan anak-anak. Jadi nanti kompetensi yang akan saya sampaikan, saya pengen hadir sepenuhnya di sana, mungkin dari hati ke hati, masalahnya apa. Kadang-kadang kan masalah anak itu juga bisa dari gurunya, bisa dari muridnya, atau bahkan dari orang tuanya atau lingkungan sekitar. Yang kedua, saya pengen mendengarkan secara aktif masalahnya apa, sehingga nanti Bu Via akan merasa nyaman ngobrol dengan saya. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti dengan pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali lebih dalam dan solusinya bisa kita sampaikan dan kita diskusi. Saya hanya tidak mengarahkan, tapi hanya memberikan gambaran-gambaran. Itu tadi tiga kompetensi ya Pak ya. Kalau yang ingin spesifik Pak Ridho dalami lebih, kan tiga itu tadi. Nah, ada nggak salah satu atau berapa itu yang akan dispesifikkan oleh Pak Ridho? Oke, kalau untuk sesi ini atau kesempatan ini, saya pengen hadir sepenuhnya lah. Oh gitu ya. Nanti ya biar Bu Via itu bisa menceritakan dengan nyaman apa yang terjadi. Anak-anak TK biasa lah Bu. Iya. Karena kebetulan saya ngajar di SMK ya kan. Beda ya Pak ya. Mungkin beda. Sama SMK ya. Jadi mungkin saya lebih akan hadir sepenuhnya di sana, mendengarkan sebaik-baiknya yang diceritakan oleh Bu Via. Tidak akan menjudgment sih Bu, cuma akan mungkin ikut merasakan, masuk ke dalam apa yang diceritakan oleh Bu Via. Oke, mungkin seperti itu dulu Pak Ridho. Ya. Kita persiapan untuk coaching ya. Monggo silakan, nanti semoga sukses Pak Ridho. Amin. Ya. Terima kasih Bu Nana. Sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Via. Waalaikumsalam Pak Ridho. Gimana kabarnya ini? Lama tak jumpa ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hanya kurang sehat nih, Pak. Loh, kenapa Bu? Ya karena baru batuk, terus kalau Mungkin. batuk. Ya mungkin karena suasana atau cuaca gitu ya. Semoga lekas sembuh aja. Tapi kita ngobrol bisa ya Bu ya? Insya Allah. Oke. Bisa. Kabar keluarga baik-baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah bisa di tempat ini. Kemarin sudah WA, maaf ya, saya slow respon kadang-kadang kalau WA ke Ibu karena memang kegiatan, mungkin Bu Via juga punya kegiatan yang banyak. Saya juga, jadi kalau saya nggak bisa langsung respon WA, jadi mohon maaf gitu. Oke. Bapak, saya juga kadang. Oke Bu, ngomong-ngomong kemarin kan kita rencanakan untuk bertemu hari ini jam 10 itu mau sharing ya kemarin, sharing atau ngobrol tentang rencana pertemuan hari ini itu apa ya Bu ya? Iya, saya memang kemarin WA Pak Ridho, rencananya mau sharing dengan permasalahan yang saya hadapi. Oke, permasalahan yang saya hadapi ini ada anak saya yang kalau berangkat sekolah ataupun sampai di sekolah itu kalau mau ditinggal oleh ibunya itu mesti rewel, menangis. Padahal sebetulnya saya sudah menyapa dengan manisnya, assalamualaikum adik, sudah makan hari ini, gitu. Saya sambil mengulurkan tangan mengucap salam, tetapi anaknya juga belum mau menjawab salam, tapi kalau diulurkan tangannya sudah mau berjabat tangan dengan ibunya. Nah, tetapi ketika pas harus masuk ke kelas itu menggenggam tangan ibunya itu erat sekali. Tidak mau anaknya ditinggal. Itu permasalahan saya, Pak. Jadi kalau boleh tahu, Bu Via ini mengajar di TK, gitu, taman kanak-kanak. Oh iya, jadi memang kadang-kadang anak itu sulit untuk berpisah dari orang tuanya.
itu apa namanya tuh salah satu tujuan pertemuan hari ini ya, Iya. untuk bawa Tujuannya itu bagaimana saya ingin sekali bagaimana caranya anak ini biar bisa pisah dengan orang tuanya itu bagaimana ya? Karena kok kalau disapa itu anak-anak biasa ya Pak agak sembunyi gitu. Iya. Nanti kita mengulurkan kita sapa jika belum meskipun sudah memandang kita, Iya. gitu, tapi kok ketika harus masuk kelas ini harus wah pakai nangis itu harus menggenggamkan erat ibunya ini lah, makanya saya sharing dengan Pak Ridho hari ini. Saya ingin mungkin bagaimana ya biar saya itu bisa bertindak sebagai guru itu bisa anak ini bisa mandiri, berpisah dengan bisa berpisah ya. gitu. Oke Bu Via, mungkin sedikit flashback. Jadi tujuan pertemuan hari ini bagaimana permasalahannya adalah ini di sekolah TK taman kanak-kanak, ketika anak itu diantar oleh orang tuanya belum mau berpisah, belum mungkin ya, di awal belum berpisah, mungkin karena tapi Bu Via tadi sudah mencoba untuk mengucapkan salam, terus jabat tangan dan sebagainya, itu udah mulai mau anaknya. Cuma kalau diajak masuk itu belum mau. Oke lah, nanti kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Oke, untuk berarti tentang pertemuan itu sebetulnya kalau menurut Bu Via, pertemuan atau sharing dari masalah yang tadi dikatakan berhasil kalau seperti apa Bu Via, menurut Bu Via? Mestinya dikatakan berhasil itu kalau anak itu sudah bisa berangkat ke sekolah, diantar ibunya dan berpisah dengan orang tuanya di pintu gerbang sudah bisa berpisah. Sampai pintu gerbang Sampai aja pintu ya, gerbang saja. nggak sampai dalam pun udah mau ya. Artinya kalau seperti itu kan kemandirian anak sudah muncul. Iya, Jadi kemandirian ini ya. Nanti jadi dia bisa masuk kelas jika sudah tidak. Itu harapan saya seperti itu, mestinya anak sudah harus diantar sudah bisa berpisah. Oke, jadi untuk ulang keberhasilan salah satunya adalah nanti anak bila diantar sampai gerbang aja sudah bisa masuk dengan enjoy di sana sampai akhir pelajaran atau bermain ya. Kalau di TK mungkin bermain bukan pelajaran, ya berat banget itu ya, bermain enjoy dengan teman-temannya. Oke, semoga nanti kita bisa kasih solusi untuk tadi. Saya mau bertanya lagi Bu, mungkin kesempatan apa yang dimiliki oleh Bu Via untuk bisa keluar dari masalah ini atau mengambil solusi dari ini? Artinya kesempatan yang bagaimana Pak? Kesempatan misalkan ibu frekuensinya ketemu dengan anak atau frekuensinya dengan orang tuanya atau di sekolah mungkin ibu punya waktu yang lebih atau bagaimana? Sebetulnya untuk kami kan di TK masuk dari jam 7:30 sampai jam 11, kemudian mulai dari hari Senin, kemudian sampai hari Jumat ya, hari Sabtu kita libur. Nah itu sebetulnya kan karena tiap hari anak masuk gitu. Nah anak kan masuk tiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Tetapi kenapa anak ini kok setiap sudah sering ketemu, kalau berpisah dengan gurunya ya, misalnya dengan saya sudah sering ketemu, tapi kok masih ada ketakutan kalau berpisah dengan orang tua. Itu kenapa? Ya, berarti mungkin ngasih baru itu ya anak itu. Iya. Kalau yang lain bagaimana Bu? Apa ada memang permasalahannya hampir sama kalau anak itu? Atau memang hanya anak itu? Ini satu anak ini. Nah, yang kebetulan yang lain itu karena kelas saya itu mayoritas laki-laki. Yang perempuan itu hanya sedikit. Jadi yang laki-laki itu cenderung sudah mandiri. Karena nanti kalau kegiatan sudah bermain, mereka asik bermain. Tidak melihat suasana di sekolah, misalnya ada ayunan, apa juga sudah langsung, karena kegiatan fisiknya kan masih lebih tinggi
kalau yang laki-laki. Oke. Nah, ini kebetulan anak perempuan. Nah, ini Oh iya ya, oke oke oke. Kalau dari kesempatan waktu ibu dari tadi jam 8 sampai jam 11, setengah 8 ya, setengah 8 sampai jam 11 dari hari Senin sampai hari Jumat sebetulnya punya agak waktu yang cukup intens ya. Kalau boleh saya bertanya Bu Fia, kondisi dari permasalahan itu kalau kita skala dari 1 sampai 10, kekuatan atau posisi ibu udah di level mana? Misalkan 1 sampai 10 ya. Karena memang ini satu anak ini belum berhasil, mungkin 7 Bapak. Oh di 7 atau 6 ini? Iya. Eh, 6 lah. oh 6 ya, oke ya. Saja. Berarti Oke. ya sudah agak mendingan, lebih dari setengah ya. Oke. Jadi kekuatan Bapak Ibu dalam mencapai tujuan itu apakah sudah dikomunikasikan dengan yang lain? Ini karena rentan kita ketemu dan orang tuanya anaknya tidak mau berpisah dengan orang tua, otomatis kan orang tua nunggu di kelas, nunggu di sekolahan. Nah itu kadang di sela-sela pas istirahat itu saya berusaha ngobrol dengan orang tuanya. Oh iya. Seperti apa anak ini di rumah ibu? Iya, Nah, betul. kemudian ibunya biasanya nanti bercerita, kok kenapa ya anaknya belum mau berpisah ibu? Jadi udah mulai ngobrol sama Sudah. ibunya ya. Ya. Ada punya kesempatan atau peluang itu ya. Oke, karena di sela-sela ibunya karena ibunya menunggu, jadi Oh, saya gitu, berusaha ya. ngobrol dengan orang tua. Terus selama ini berkaitan dengan masalah itu, hambatan yang dialami Bu Fia apa? Hambatan saya ini karena artinya hambatan saya ini kan terkait juga dengan orang tua dari pola asuh orang tua. Oh, pola asuh. Iya. Udah sempat ngobrol ya, Ya, itu karena tadi ya. tadi sudah sempat ngobrol Oh, itu, jadi pola si asuh. anak ini ternyata kalau di rumah itu pun ditinggal ke kamar mandi orang tuanya, ibunya itu juga menangis, pengennya ikut ibunya kemana, Nempel gitu ya. nempel terus lah. Nah itu Pak, Jadi kan jadi mungkin di rumah belum terbiasa juga anak itu berpisah dari orang tuanya, ya, apalagi di luar rumah ya. sudah saya tanyakan juga kepada orang tuanya, kepada ibunya khususnya, kalau sama ayahnya, aduh kalau ada saya ibu itu nggak mau, meskipun ada ayahnya, ada kakaknya, yang kebetulan ada kakaknya laki-laki, itu juga tetap tidak mau. Saya kemana ya ikut gitu, saya kemarin juga ikut ya, seperti Oh iya, iya. Baik, berarti memang pola asuhnya ini yang disampaikan Bu Fia tadi, karena sempat ngobrol dengan orang tuanya, ibunya, jadi mungkin perlu kita pelajari ke sana gitu. Kalau boleh tahu, mungkin Bu Fia ini sudah mempersiapkan solusi ya dengan masalah seperti ini, dan saya yakin Bu Fia juga udah pernah punya pengalaman ya. Dari Bu Fia udah mengajar berapa tahun di TK? berapa tahun, 15 tahun. Wah, udah sangat senior itu. Jadi Bu Fia pasti ya. Termasuk muda saya di TK malah. Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Angkatan terakhir pengangkatan guru itu saya. Wow. Berarti sudah punya pengalaman yang lebih tentang hal ini. Kira-kira punya solusi apa Bu Fia terkait dengan tadi masalah tidak ditinggal, udah ngobrol sama orang tuanya, ada pola asuh seperti itu? Saya sempat berkomunikasi dengan orang tuanya untuk misalnya orang tuanya itu mencoba sedikit melipir mungkin meninggalkan sebentar ya, misalnya mau mau ke belakang gitu, ditinggal sebentar ya, gitu ya. Saya pengennya ibunya itu sedikit demi sedikit itu menjauh. Nah kemudian itu dari sisi orang tua. Kemudian dari sisi saya mungkin karena kekurangan saya dalam
menerapkan pembelajaran untuk kerja kelompok itu kurang. Jadi mungkin nanti biar anaknya lebih dekat dengan teman-temannya, agar nanti mungkin bisa lepas dengan orang tuanya ketika tidak dengan salah satu temannya. Nah, mungkin itu ada solusi dari saya. Ada bayangan seperti itu nanti. Bagus itu Bu. Jadi mungkin sedikit demi sedikit dulu, walaupun tidak frontal, terus nanti lebih menggairah lagi kerja kelompok, sehingga dia punya bestie gitu ya kalau dengan teman-temannya. Oke, jadi solusi itu mungkin bisa diaplikasikan. Cuma rencana pengaplikasian kira-kira kapan terkait dengan solusi yang Ibu sampaikan? Karena ini pembelajarannya sudah hampir 1 bulan ya Pak. Mestinya kan kalau di aturan di sekolah itu anak boleh ditunggu sampai 2 minggu. 2 minggu. Ya, ini sudah 1 bulan. Sudah 1 Berjalan, bulan. tetapi Ini spesial Bu. Ya, spesial. karena teman-temannya juga sudah mandiri. Ini yang satu ini belum. Mungkin nanti karena anak ya butuh proses. Mungkin 1 bulan ke depan mungkin nanti bisa saya aplikasikan itu untuk mencoba seperti itu. Karena anak butuh proses ya, tidak seperti anak yang lebih besar mungkin bisa. Kalau ini anak-anak kecil itu biar tidak memaksa, biar anak juga tidak shock ataupun nanti trauma untuk sekolah kan. Betul. Karena kalau 1 bulan. 1 bulan ya. Karena anak kalau udah trauma itu mulai menghilangkan sulit ya Bu ya. Jadi memang Ibu sudah menyampaikan yang normalnya itu 2 minggu ya, kita ada target 1 bulan ini bisa terlaksana ya. Mungkin selama mengaplikasikan solusi dan rencana tadi kan mesti ada gangguan ya Bu ya. Gangguan mungkin dari luar ataupun dari dalam sendiri, hambatan Pak ya, lebih ke hambatan. Kira-kira kalau ada hambatan itu, apa antisipasi yang dilakukan atau sudah direncanakan oleh Bu Fia? Kalau ada hambatannya, mungkin nanti gini ya Pak. Karena memang tadi kan saya ada solusi 2 itu ya, dengan orang tuanya, terus nanti bisa kerja saya kelompok sendiri proses di dalam kelas itu. Mungkin kalau ada hambatannya, mungkin nanti saya akan lebih mendekatkan diri kepada anak, biar anak juga nanti bisa merasa aman, kemudian nanti merasa nyaman ya dengan teman-temannya juga nanti bisa saya mungkin nanti saya juga bisa lebih dekat dengan anak lagi, ataupun nggak oke teman satu biar dia punya bestie, punya temennya itu ya. Karena kadang itu kalau anak TK itu kalau sudah ada yang rewel gitu malah kadang nggak begitu dideketi, itu nggak mau diajak main gitu, mungkin pikirannya begitu ya. Jadi kan nanti mungkin saya yang jadi udah ada antisipasi ya terkait dengan solusi tadi dan antisipasi dari hambatan. Mungkin bisa ke internal dulu, ke teman-teman Ibu dan juga ke anak-anak biar dikasih pengertian gitu. Oke Bu, tadi sekarang sudah disampaikan beberapa hal mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksinya seperti apa. Selanjutnya komitmen Ibu terhadap rencana aksi itu bagaimana ya Bu ya? Komitmen saya itu agar anak-anak yang jelas, agar si anak tadi itu tetap bisa mandiri. Tetap bisa mandiri sehingga nanti tidak bergantung kepada ibunya terus. Karena ketika anak mandiri itu nanti kan anak apa-apa bisa berkembang dengan maksimal. Tidak apa-apa sama ibunya. Nanti kadang ibu itu sedikit-sedikit malah membantu anak. Iya, malah kurang bisa mengembangkan kemandirian. Komitmen saya nanti mudah-mudahan ini dengan proses yang akan saya lakukan nanti anak bisa berkembang dan bisa. Amin. Jadi komitmen Ibu udah mulia sekali nih, karena biar anak bagaimanapun anak tetap mandiri dan harus bisa berpisah dengan orang tuanya walaupun
cuma di sekolah lah, nggak gimana. Oke, untuk membantu komitmen yang Ibu udah sampaikan, kira-kira siapa saja yang dapat membantu komitmen Ibu? Mestinya karena selama ini saya mengambilnya sendiri, mungkin saya butuh bantuan dari rekan saya. Oke, Kebetulan ada juga bagian admin, oh bisa iya, saya mintakan bantuan, kolaborasi bisa ya. kolaborasi dengan teman, Oke. warga di sekolah kan bisa membantu Oke, pelaksanaan pelaksanaan proses. ini. Gitu. Terus tindak lanjut dari coaching ini kan kita udah ngobrol dari tadi tujuan, identifikasi, rencana ASI. Mungkin tindak lanjut saya juga pengen ngerti nanti ketika tadi solusi sudah disampaikan, tindak lanjut tentang hal ini mungkin kita bisa bertemu atau bagaimana, atau berkabar atau bagaimana. Betul, nanti kalaupun ini mudah-mudahan proses ini berhasil, selama 1 bulan ke depan ini nanti saya berhasil, nanti saya bisa menghubungi Bapak lagi, bisa Iya, kita bisa sharing lagi ya. keberhasilan apa yang sudah saya capai, Oke. kemudian mungkin nanti juga kita tidak tahu ada gangguan apa atau hambatan yang lain di luar. Oke. Saya selalu siap Bu Bia nanti di WA gitu ya kalau ada komunikasi kalau terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Oke Ibu, terima kasih sudah mau bercerita ke saya, berdiskusi. Tadi sudah sampai tujuan agar anak ini bisa berpisah dengan orang tua dalam melatih kemandirian. Solusinya sudah disampaikan tadi, sedikit demi sedikit orang tuanya meninggalkan, dalam bahasa Jawa melipir ya. Terus bagaimana biar teman-temannya itu bisa memperhatikan dia. Terima kasih, dari ini semoga sehat selalu Ibu. Amin. Dan salam Sama-sama. untuk keluarga. Sama-sama Pak Oke, Niko. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rido? Coachingnya sukses ya? Menarik sekali Bu Ratna ini tadi. Bu Bia sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalahnya, tapi kita enjoy kok ya. Iya. Artinya Bu Bia sudah mau mengungkapkan permasalahan isi hati, terus pengalaman yang beliau gitu. Jadi secara umum udah terbentuk lah. Sebetulnya Bu Bia itu sudah punya solusi ya. Saya hanya istilahnya itu memberikan masukan dan mungkin beberapa hal yang perlu disusun. Mungkin dalam proses coaching tadi Pak Rido Oke. merasakan apakah sudah sesuai dengan yang diimpikan atau ditargetkan sebagai tujuan dari coaching Pak Rido? Coba. Kalau menurut saya 100% sih enggak. Cuma dari percakapan dengan Bu Fia tadi, Bu Fia itu sudah punya rencana solusi. Salah satunya adalah berkomunikasi dengan orang tua. Karena ini tingkatnya anak-anak Bu Ratna kadang TK ya? beda kan sama di SMK atau di sekolah yang lebih tinggi lagi. Tadi sudah mulai berkomunikasi bagaimana ibunya ini yang ditinggal, nggak mau ditinggal itu sama ibunya. Oh gitu. Kalau sama ayahnya sama kakaknya itu nggak apa-apa. Jadi nanti solusinya ibunya dari anak ini itu sedikit demi sedikit mulai meninggalkan, dilatih untuk mandiri. Yang kedua, Bu Fia juga sudah menyampaikan karena anak ini targetnya sebetulnya kalau di TK itu 2 minggu udah mau berpisah dengan orang tuanya, tapi ini tadi sampai 1 bulan. Nah, beliau minta kepada teman-teman yang lain anak itu untuk bisa memberikan perhatian yang lebih ke anak itu. Jadi ya kalau saya persentase sudah 80-90% sudah bagus. Bagus ya proses coachingnya ya. Iya. Oke, tadi saya juga melakukan pengamatan Pak Rido, sedikit share ya Pak Rido. Secara keseluruhan kalau saya melihat Pak Rido sebagai coach itu sudah sesuai tadi alur yang ingin ditapai Pak Rido adalah Tirta ya. Saya tadi sudah melihat
Tirta yang sudah dilalui Pak Rido itu sudah semuanya sudah terlampaui Pak Rido. Jadi Tirta itu tadi Pak Rido pertama kan menyapa Bu Via ya dengan salam, kemudian menanyakan kabar itu sudah. Kemudian Pak Rido juga sudah menanyakan tujuan dari pertemuan dengan Bu Via itu apa. Gitu. Ternyata Bu Via punya masalah terkait dengan muridnya yang masih rewel saat harus ditinggal oleh orang tuanya. Saya melihat Bu Via sebagai coach itu tidak takut atau sangat percaya untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh Bu Via sebagai coach itu kepada Pak Rido. Berarti apa ini kepercayaan Bu Via pada Pak Rido ini luar biasa Pak Rido ya. Jadi tanpa takut kita ngalir aja kok, iya, bagus kita itu. terbuka aja biar solusi yang didapatkan itu yang terbaik. Iya, betul. Kemudian dalam mengidentifikasi masalah, Pak Rido juga sudah membantu Bu Via untuk mengidentifikasi masalah secara lebih spesifik. Jadi tadi apa yang terjadi, kemudian permasalahannya seperti apa, solusi yang digali oleh Pak Rido terhadap Bu Via itu juga sudah Bu Via sehingga akhirnya bisa memberikan solusi-solusi ya. Tadi Bu Via sudah menyampaikan solusi-solusi akan berkomunikasi dengan orang tua, Bu Via akan berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan anak-anaknya. Mungkin dengan anaknya tadi juga ada. Ya, anak-anak kan jadi kan bestie karena betul. Iya, anak-anak sekarang kadang-kadang kalau udah klik itu lanjut juga. Kemudian juga Bu Via tadi juga sudah mampu menggali ide untuk memberikan pelatihan kepada anak dengan cara bekerja kelompok seperti tadi saya sudah menyimak seperti itu. Dan prosesnya sudah ada targetnya juga Pak Rido 1 bulan ya tadi. 1 bulan lah semoga bisa, nggak usah lama. Ya seperti itu. Kemudian di dalam coaching itu juga Pak Rido sudah membuka wawasan Bu Via. Pasti ada hambatannya dan Pak Rido juga sudah mampu membuat Bu Via itu memahami atau paham akan hambatan. Oh ini hambatan saya, ini kira-kira ini hambatannya. Nah solusinya juga Bu Via sudah menemukan kira-kira kalau hambatannya ini solusinya seperti ini. Nah seperti itu Pak Rido. Kemudian komitmen untuk Bu Via juga sudah digali oleh Pak Rido mengingatkan komitmen Bu Via seperti apa, kemudian tanggung jawabnya seperti apa. Apakah coaching ini hanya berhenti di coaching ini? Ternyata tidak. Ternyata Bu Via nanti akan memberikan kabar. Iya, sesudah Bu Via melaksanakan hasil coaching ini kepada anaknya yang bermasalah ini, nanti diharapkan tetap ada komunikasi. Iya, ada komunikasi berhasil atau masih belum berhasil. Betul. Itu nanti akan dikabarkan kepada Pak Rido. Jadi secara umum kegiatan coaching oleh Pak Rido dengan Bu Via sebagai coach ini sudah menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan bagus. Alur tirtanya sudah ada dan tujuan tadi Pak Rido fokusnya pada Pak Rido tadi hadir sepenuhnya hadir sepenuhnya itu sudah saya lihat sudah kalau di persentase sudah 90% Pak Rido. Jadi seperti ini tapi mungkin ya kita akan belajar terus Pak Rido. Sama-sama belajar. Ya. Seperti ini Pak Rido mungkin cukup hasil observasi saya untuk Pak Rido kegiatan coachingnya. Semoga nanti di kegiatan coaching yang lain lebih bagus lagi sehingga banyak Bapak Ibu guru yang terbantu oleh coaching yang dilakukan Pak Rido. Gitu ya Pak Rido. Saya memberikan apa yang terbaik lah untuk teman-teman kita. Iya. Seperti itu mungkin ya. Oke. Karena waktunya sudah cukup, sudah pas ya ini. Kita akhiri saja. Saya juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya mengobservasi Pak Rido melihat dan sebagainya. Selamat siang Pak Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Via. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Via? Alhamdulillah baik. Hari ini Bu Via akan melakukan coaching gitu. Iya betul. Saya akan melakukan coaching dengan Bu Ratna. Nanti sekitar jam 11 sudah janjian. Oh iya. Dalam nanti coaching ini Bu Via apakah sudah menyiapkan rubrik penilaiannya Bu? Ya, rubrik penilaian nanti yang akan saya gunakan yaitu dengan menggunakan alur tirta, yaitu dengan satu tujuan percakapan atau coaching. Apa
apa permasalahan apa yang nanti yang akan disampaikan oleh Bu Ratna nanti, itu nanti yang akan menjadikan tujuan dari percakapan kami. Kemudian yang kedua nanti identifikasi akan membantu coaching melihat apa saja permasalahan yang ada di dalamnya dan nanti bagaimana apa penyebab dari permasalahan itu. Nah, itu nanti ada di identifikasi masalah, kemudian ada di rencana aksi nanti mengekspor gagasan rencana. Nah, akan menggali rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Ratna dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian nanti juga alternatif apa yang akan dilakukan oleh Bu Ratna jika permasalahan itu selama ini ada. Nah, yang terakhir nanti ada tanggung jawab, yaitu saya akan menanyakan komitmen apa yang akan Bu Ratna lakukan. Nah, kemudian juga nanti ada tindak lanjutnya nanti mau seperti apa gitu. Berarti hari ini Bu Fia untuk mengukur keberhasilannya akan menggunakan alur Tirta ya Bu, diawali dari menanyakan tujuan untuk pertemuan hari ini, kemudian nanti masalah apa yang dihadapi Bu Ratna Identifikasi ya, lalu rencana aksinya yang seperti apa yang dilakukan, dan yang terakhir di tanggung jawab seperti apa yang tindak lanjut dan juga komitmen. Untuk kegiatan coaching ini, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Fia itu apa Bu? Dalam proses coaching nanti saya bisa hadir sepenuhnya untuk Bu Ratna, untuk bisa menggali permasalahan apa yang dihadapi oleh Bu Ratna. Kemudian juga saya akan mendengarkan secara aktif, memperhatikan bagaimana nanti permasalahan yang dihadapi, kemudian solusi yang akan dilakukan, kemudian nanti komitmen yang akan dilakukan, kemudian nanti pertanyaan berbobot yang nanti mestinya akan saya gali pertanyaan dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ratna. Baik Bu, berarti nanti Bu Fia akan mengembangkan 3 kompetensi coachingnya ya Bu, baik itu hadir sepenuhnya, lalu mendengarkan secara aktif, mendengarkan dengan rasa ya Bu, agar coaching ini nanti nyaman dengan kita gitu ya, dan juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dari 3 itu yang menjadi fokus ketercapaian untuk coaching ini yang mana Bu? Mungkin kan tadi Bu ada 3 kompetensi. Nah, yang akan difokuskan, dikembangkan itu yang mana? Mungkin nanti yang pertama ya, hadir sepenuhnya, sehingga nanti coaching bisa nyaman ngobrol dengan saya, juga nanti coaching bisa memperoleh solusi yang sedang dihadapi. Baik Bu Fia, berarti nanti yang akan menjadi fokus ketercapaian tujuan untuk coaching ini yang akan dikembangkan adalah hadir sepenuhnya. Artinya nanti Bu Fia akan mendengarkan sepenuhnya apa yang menjadi sharing Bu Ratna, seperti itu ya Bu. Nanti tidak akan memberikan asumsi-asumsi yang sekiranya menghakimi anak, seperti itu ya Bu. Nah, baik Bu Fia, semoga nanti coachingnya dengan Bu Ratna itu berjalan dengan baik. Bu Ratna bisa mencurahkan permasalahannya kepada Bu Fia, dan alur tirtanya nanti juga bisa terlaksana dengan baik, begitu Bu Fia. Silahkan dilanjutkan coachingnya dengan Bu Ratna. Semoga lancar ya Bu Fia. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Fia. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa secara tatap muka. Kemarin kita by WA ya. Iya, saya WA Bu Fia. Kita mau janjian hari ini karena Bu Ratna ingin sharing permasalahan Bu Ratna yang ada di sekolah Bu Ratna, yang ada di kelas Bu Ratna. Jadi tujuannya apa ini Bu? Ya Bu Fia, kemarin saya itu sempat bingung, kemudian saya keinget Bu Fia tentang coaching gitu, sehingga saya WA Bu Fia kan kemarin.
saya WA, kemudian saya janji sama Bu Via hari ini saya itu ada permasalahan Bu di kelas saya. Kelas saya itu kan ya biasa kalau kita pembelajaran kan kadang ada tugas ya Bu ya. Ini ada satu kasus anak saya itu, murid saya ini yang namanya Ali itu kalau mengumpulkan tugas itu selalu paling bontot, selalu terlambat. Saya tidak tahu saya permasalahannya Ali seperti apa. Saya sudah mengingatkan, saya sudah di kelas saya secara umum itu mengingatkan, ayo anak-anak kita kapan waktunya untuk mengumpulkan, terakhir kapan. Tapi yang anak ini, Ali ini kok sering terlambat gitu loh dalam mengumpulkan tugas. Nah saya ingin kita berdiskusi Bu Via, buat nanti saya ada kegiatan atau teknik atau yang bisa saya terapkan pada anak Ali ini sehingga anak ini bisa lancar gitu untuk tugas. Berarti ini tadi kan permasalahannya Ali yang sering terlambat mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Ratna. Nah, dengan permasalahan tersebut tadi yang Bu Ratna sampaikan, kemudian dari pertemuan ini nanti harapannya Bu Ratna itu tujuan akhirnya mau seperti apa dari? Ya, dari pertemuan dari kita berbincang-bincang dengan saya dengan Bu Via ini, saya berharap nanti saya ada satu solusi, satu penanganan yang tepat untuk murid saya yang bernama Ali ini Bu, sehingga nanti Ali ini dengan senang hati, dengan tidak terpaksa begitu mengumpulkan tugas dengan tepat begitu. Artinya nanti harapannya dari sharing-sharing kita hari ini, Ali nanti bisa mengumpulkan tugas dengan tepat tanpa ada keterpaksaan. Iya, gitu ya Bu. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, Bu Ratna sudah menanyakan sebetulnya apa yang terjadi dengan Ali. Kenapa Ali mengumpulkan tugasnya kok terlambat? Ya, saya kalau pada saat Ali mengumpulkan tugas juga sudah saya tanya Bu, kenapa Ali mengumpulkan tugasnya terlambat? Minggu ini terlambat 1 hari, kemarin misalkan terlambat 2 hari, begitu Bu. Dia juga menjawabnya ya saya terlambat Bu, saya minta maaf begitu. Saya sudah berkomunikasi dengan Ali tapi belum maksimal saya berkomunikasi. Saya berkomunikasinya ya hanya sambil lalu lah begitu Bu. Saya hanya sambil berapa ini tidak dikumpulkan tepat. Dan Ali juga menjawabnya juga hanya ya sepertanyaan saya saja, untuk menggali ke dalamnya saya belum ada kesempatan gitu. Ya. Jadi dari apa yang sudah Bu Ratna hanya tadi ngobrol dengan Ali, sudah menanyakan kenapanya Ali, itu kalau di skala 1 sampai 10 keberhasilannya itu prosesnya kalau prosesnya saya pikir hanya sampai 6, belum sampai 7, masih dalam 6 karena belum maksimal saya. Jadi Bu Ratna kan tadi baru menanyakan kenapa itu sambil lalu ya. Kemudian peluang apa kemudian yang nanti Bu Ratna yang ingin kedepannya yang nanti selanjutnya akan Bu Ratna lakukan agar si Ali ini yang tadi tujuan yang sudah disampaikan Ali bisa tepat waktu dengan kesadarannya sendiri, dengan kesadarannya untuk bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu itu agar tujuan itu tercapai itu seperti apa Bu Ratna? Kalau saya lihat peluangnya itu yang pertama saya melihat Ali ini anaknya yang tidak marah. Jadi kalau Ali ini saya tegur, kemungkinan besar ini tidak marah. Itu peluang bagi saya. Kemudian saya juga mungkin walaupun di tengah-tengah banyak waktu kita untuk ngajar, saya harus punya waktu untuk menyisihkan sebagian waktu saya untuk fokus kepada Ali yang memiliki permasalahan itu. Kira-kira
dengan yang seperti itu, alhamdulillah ini Ali bukan yang pemarah ya Iya, kalau ditegur tidak. ya. Terus tapi ada kira-kira ada hambatan yang lain tidak yang akan dihadapi oleh Bu Ratna ketika harus menegur Ali gitu? Kalau hambatannya saya rasa yang pertama untuk menyamakan waktu antara saya dan Ali. Kadang kan guru memiliki aktivitas yang berbeda dengan murid ya. Murid misalkan pulang jam berapa, kita pulang jam berapa. Nah, mungkin hambatannya itu, kemudian nanti kalau misalkan waktu ini bisa kita kita pertemukan itu kemungkinan apa ya, saya akan menanyai kepada Ali tentang mengapa Ali apa itu dalam mengumpulkan tugas itu kok sering terlambat, alasannya seperti apa, akan saya gali lebih dalam. Ini tadi sudah gambarannya sudah banyak sekali. Bu Ratna sudah mengetahui hambatannya, peluangnya si Ali tadi. Ali tidak mudah marah, kemudian terus rencana ketika waktunya tadi hambatannya kan waktu tadi, waktu dengan si Ali untuk mengeluarkan itu. Nah kemudian peluangnya tadi Ali tidak mudah marah, itu terus rencana agar si Ali itu bisa mencapai tujuannya, si Ali bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu tanpa ada paksaan. Itu rencananya seperti apa, Bu? Jadi begini, tadi kan saya komunikasi dengan Ali ya Bu ya, komunikasi dengan Ali tentang waktu dan sebagainya. Kemudian saya juga akan mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Apakah ini nanti ada nggak hubungannya antara pertemanan ini dengan kecepatan mengumpulkan tugas? Nah, kalau ada hubungannya antara pertemanan, proses pertemanan Ali dengan teman-temannya ini mempengaruhi pengumpulan tugas, nah itu nanti bisa saya buat untuk menguraikan di sana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya juga akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas Ali. Proses Ali seperti apa, penanganan, apakah dari tugas-tugas itu hanya tugas saya saja, jangan-jangan hanya tugas saya Bu yang kurang gitu. Jangan-jangan tugas yang lain tidak masalah. Nah itu kan nanti untuk koreksi saya juga. Jadi nanti saya komunikasi dengan guru wali kelasnya, kemudian mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi akan saya komunikasi dengan orang tua, kenapa bisa seperti ini, apakah tanggung jawab Ali di rumah itu seperti apa, apakah menyita banyak waktu Ali atau bagaimana, seperti itu kan sudah diungkapkan ya, mau nanti dengan orang tua. Nah itu strateginya nanti mau seperti apa? Saya strateginya kalau dengan Ali ya nanti saya akan mungkin pada saat sesudah istirahat atau jam istirahat, kita kan ada jam ini, jam sholat ya Bu Fia. Jadi nanti mungkin sesudah sholat kan masih ada jeda waktu sekitar 15 menit. Nah nanti mungkin saya akan memanggil Ali untuk datang ke ruangan saya, kita ngobrol-ngobrol bersama. Kemudian untuk dengan teman-temannya mungkin juga sama. Jadi saat anak ada teman-temannya yang longgar waktunya, bisa saya bertanya di sana. Kemudian bisa dengan wali kelasnya juga saya akan mencari tahu bagaimana posisi Ali ini dari teman-temannya seperti apa, apakah ada permasalahan yang lain kecuali dengan saya. Mungkin dengan guru BK juga iya, dan kalau dengan orang tua mungkin saya bisanya hanya lewat WA atau telepon. Jadi tapi juga ini bisa nanti dengan BK ya Bu ya, saya akan minta bantuan BK lah kalau begitu, minta bantuan BK untuk menggali lebih dalam bagaimana kehidupan Ali ini kan yang fokus kepada anak, yang lebih fokus daripada kita mampu BK. Jadi nanti saya akan berkomunikasi dengan BK ya. Wah strateginya sudah lengkap tadi, sudah menggali dari Ali sendiri, kemudian nanti dari orang tua kenapa juga mau digali, kemudian dari guru BK-nya nanti juga akan ada kerjasama dengan guru BK-nya. Kemudian kira-kira tingkat keberhasilannya dari strategi yang sudah diterapkan oleh Bu Ratna tadi seperti apa sudah? Harapan saya rencana solusi ini yang akan saya terapkan pada Ali bisa berjalan dengan baik ya. 80-90%, sehingga nanti Ali
atau bahkan mungkin lebih, sehingga Ali nanti bisa kalau anak belajar itu ya tadi seperti tadi tidak terpaksa, anak bahagia walaupun mendapatkan tugas itu tapi dengan senang hati, mengumpulkan tidak dengan terpaksa itu kan lebih nyaman ya daripada kalau terpaksa begitu Bu Fia. Terus ada waktu berapa Bu Ratna mau melaksanakan proses ini itu dalam jangka waktu berapa lama? Ya ini karena memang Ali sudah ada tagihan nanti, jadi saya secepatnya nanti yang pertama saya akan berkomunikasi dengan Ali temannya dan mungkin wali kelasnya itu bisa dalam waktu 1-2 hari ke depan, kemudian kalau dengan guru BK dan orang tuanya paling 1 pekan ke depan. Jadi nanti sesudah ini masuk, kebetulan kan kita pasti libur ya, jadi nanti sesudah kita masuk sudah masuk nanti saya langsung bisa melakukan rencana-rencana saya tadi yang masih kita berdiskusi. Dia sudah membantu saya untuk memberikan alternatif solusi yang akan saya terapkan pada Ali. Jadi nanti paling 1 pekan 2 pekan Bu Fia dari masuk itu. Komitmen Bu Ratna sendiri terhadap permasalahan ini nanti dalam prosesnya itu nanti mau seperti apa? Ya saya tetap berkomitmen untuk bukan hanya Ali saja yang yang kasus ini kan tidak hanya mungkin saya saat ini di kelas 8B itu Ali. Kemudian nanti mungkin di kelas C atau kelas D juga ada. Jadi saya berkomitmen untuk tetap melaksanakan misalkan nanti Ali ini saya sudah sukses, sudah berhasil, nanti kalau ada permasalahan yang sama di kelas lain bisa saya lakukan seperti Ali, kasus dengan Ali ini, dan tidak hanya berhenti di sini, mungkin saya akan memberikan pendampingan ya secara khusus kalau nanti untuk Ali ini kondisinya seperti apa, begitu mungkin seperti itu Bu Fia. Dan semoga saya terutama ini memiliki komitmen yang baik, tetap baik seperti itu. Kira-kira ada yang bisa membantu itu enggak ya ini? Iya. Nah, dalam membangun komitmen yang tadi sudah disampaikan. Iya. Kalau butuh bantuan pasti butuh bantuan karena kolaborasi akan lebih bagus. Jadi tadi saya sudah secara tidak langsung akan meminta bantuan pada anak-anak, teman-temannya Ali. Kemudian yang kedua dengan wali kelas. Saya juga akan minta bantuan kepada guru BK dan tentunya orang tua Ali sendiri dalam menangani kasus Ali ini. Ya. Oke lah, alhamdulillah. Kemudian tindak lanjutnya setelah ada tadi komitmen, tindak lanjutnya untuk Bu Ratna sendiri bagaimana? Saya akan nanti kita berkabar-kabar Bu Fia. Nanti kalau saya masih butuh bantuan untuk didampingi Bu Fia dalam coaching, saya akan kita bantuan Bu Fia lagi. Masih bersedia? Bersedia. Terima kasih Bu sudah mendengarkan curhatan saya dan membantu saya untuk menemukan solusinya. Kita bisa berkabar-kabar. Tadi sudah bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ratna tadi, sudah mempunyai permasalahannya sudah diungkapkan, masalah Ali, kemudian ada ini lebih kepada kedisiplinan mungkin nanti ya bisa ya biar si Ali bisa disiplin mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Kemudian Bu Ratna juga tadi sudah menyampaikan hambatannya, ternyata Bu Ratna juga mempunyai solusinya. Ternyata ya. Itu kan nanti bagus, mudah-mudahan dalam proses ini nanti Bu Ratna bisa dapat menjalankan dengan lancar dan dimudahkan. Dan Ali bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya dan bisa mengumpulkan teman-teman. Begitu Bu Ratna. Terima kasih Bu Fia. Sama-sama. Terima kasih Bu Ratna. Mungkin kedepannya kita masih bisa ketemu lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fia. 1. Gimana Bu Fia, sudah selesai coachingnya dengan Bu Ratna? Alhamdulillah sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Tadi untuk tujuan yang ingin diraih oleh Bu Fia apakah sudah terlaksana Ibu? Alhamdulillah tadi karena Bu Ratna
menyampaikan permasalahannya juga dengan gamblang, kemudian bulatnya sendiri ternyata juga sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga di rencana aksi juga ada strategi yang mau digunakan untuk pelaksanaan proses proses permasalahan yang dihadapi, kemudian juga tadi Bu Ratna juga sudah menyampaikan ada tindak lanjut ataupun komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Ratna. Baik Ibu, jadi yang sudah Ibu rencanakan di kegiatan coaching sudah terlaksana dengan baik ya Bu. Tadi indikatornya juga alur tirtanya itu bisa terlampaui satu demi satu. Tadi saya lihat juga Bu Fia sudah mencoba hadir sepenuhnya. Tadi kan Bu Fia ingin fokus di hadir sepenuhnya. Saya lihat Bu Fia memang memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Bu Ratna, lalu mendengarkan Bu Ratna dengan baik. Itu saya rasa sudah sangat baik. Bu Fia sudah hadir sepenuhnya. Alur tirtanya juga sudah dilakukan dengan baik, dimulai dari menanyakan tujuan pertemuan hari ini. Kemudian tadi Bu Fia juga sudah mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ratna. Kemudian Bu Fia juga sudah menanyakan rencana aksi seperti apa yang akan dilakukan Bu Ratna, dan juga tanggung jawab atau komitmen apa yang dimiliki oleh Bu Ratna, seperti itu ya Bu. Baik sekali sudah dilaksanakan dan urut tidak ada yang terbolak-balik alurnya, itu sudah sangat bagus Bu Fia. Kemudian saya juga melihat Bu Ratna ini berceritanya itu nyaman sekali dengan Bu Fia. Sebenarnya karena Bu Fia sudah mencoba hadir sepenuhnya, Bu Ratna juga berceritanya itu enak, enjoy, nyaman, tidak ada tekanan apapun, seperti itu ya Bu Fia. Ya, pertanyaan yang diajukan juga sudah bisa menggali informasi atau bentuk sharing dari Bu Ratna seperti apa, jadi benar-benar mengalir lancar seperti itu ya Bu Fia. Mungkin ke depannya apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan Bu Fia? Karena hari ini yang kompetensi yang present ya, yang hadir itu, kemudian yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya mungkin pertanyaan berbobot. Yang buat saya itu pertanyaan berbobot ini kan harus punya esensi apa yang harus ditanyakan sehingga bisa membangun si koci ini bisa betul-betul bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri tanpa harus saya bantu. Si koci ini bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya yang perlu saya pelajari lebih dalam lagi, yang perlu saya banyak membaca untuk bagaimana bisa menggali pertanyaan agar si orang yang memiliki si coaching itu bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya tanpa harus saya bantu. Baik Bu Fia, jadi sebenarnya tadi saya melihat Bu Fia juga sudah mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu, tapi ternyata menurut Bu Fia sendiri masih ingin mengembangkan lagi keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, semoga nanti di sesi coaching selanjutnya Bu Fia mungkin bisa lebih fokus di mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu, sehingga kemampuan coachingnya ini semakin terasah dengan baik. Begitu Bu Fia. Ya, terima kasih Bu Fia sudah mengikuti sesi hari ini. Sama-sama, terima kasih Bu Tuti. Ya, mohon maaf jika banyak kesalahan saya dalam mendampingi Bu Fia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Selamat Ratna. siang Pak Ridho. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. bahagia selalu. Pokoknya. Selalu ya. Iya. Alhamdulillah sehat, bahagia selalu, ya memang harus seperti itulah. Karena kita harus bisa membahagiakan diri sendiri maupun iya, bagi orang betul. lain ya. Oh iya, Bu Ratna, sebelumnya saya kemarin dapat kabar hari ini kayaknya Bu Ratna mau diskusi
atau coaching dengan Bu Tuti, apakah benar Ibu demikian? Iya Pak, nanti Bu Tuti sudah janjian sama saya, kemarin sudah mencari waktu, nanti sekitar jam 12.30 kita akan bertemu di coaching ini Pak. Baik, ya. Tentunya Bu Ratna sudah mempersiapkan ya, beberapa hal yang sudah disampaikan. Sudah sempat menyampaikan sedikit-sedikit dari Bu Tuti ini terkait dengan coachingnya itu. Nanti saya akan mencoba Okay. untuk menggali Bu Tuti dalam coaching ini dengan alur tirta Pak. Oh iya. Okay. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menerapkan alur tirta ini, semoga nanti Bu Tuti yang punya permasalahan bisa mendapatkan solusi yang berasal dari Bu Tuti sendiri. Oke, berarti rubriknya itu terkait dengan penilaian pertama coaching nanti alur tirta. Iya, alur tirta. Kalau boleh tahu alur tirta itu seperti apa Bu Tuti? Alur tirta itu yang pertama nanti saya akan menanyakan tujuan dari Bu Tuti itu, tujuannya apa, cara spesifik dalam coaching ini. Kemudian saya akan mencoba membantu Bu Tuti untuk biar Bu Tuti bisa menggali identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya atau mungkin di sekolahnya. Kemudian saya juga akan menggali bagaimana rencana yang mungkin bisa dilakukan untuk rencana aksi untuk permasalahan yang disampaikan Bu Tuti tadi. Kemudian juga saya akan menanyakan tanggung jawabnya seperti apa dari solusi yang sudah disampaikan. Oke, berarti memang udah disiapkan dari Bu Tuti, mulai dari tujuan Bu Ratna, mulai dari tujuan, terus nanti identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Oke. Baik Bu Ratna, sebenarnya untuk pelaksanaan coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari Bu Ratna sendiri? Iya, saya akan belajar untuk mengembangkan diri saya di bidang ini Pak, di bagian ini. Saya akan hadir sepenuhnya, hadir penuh begitu. Bagaimana tuh hadir penuh itu dalam prakteknya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching ini. Saya akan belajar untuk mendengarkan aktif dan akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nanti bisa menggali ide-ide dari Bu Tuti sendiri yang sebagai coach itu Pak. Oke, jadi memang nanti Bu Ratna pengen present hadir di sana terkait dengan permasalahan yang disampaikan, saya pendengar dan juga mungkin kalau mungkin menyampaikan pertanyaan berbobot. Cuma dari ketiga itu kira-kira Bu Ratna itu lebih spesifik mau yang mana atau mungkin tiga-tiganya? Oh iya. Penekanannya ya Pak ya, saya akan mencoba dulu untuk lebih fokus kepada present atau hadir penuh bagaimana nanti semoga dengan hadir penuh ini saya bisa menggali dari membantu untuk informasi ya betul-betul. Memang dari kalau tadi bicara bisa dari hati sehingga diharapkan nanti muncul solusi dari hati juga ya sehingga sama-sama enaknya gitu. Baik, nanti tadi kan tujuannya sudah disampaikan. Nah kalau indikator ketercapaian kompetensi ini nanti goalnya dari Bu Ratna itu seperti apa? Kalau tujuannya nanti saya berharap ini Bu Tuti sebagai coach ini mampu menyampaikan permasalahan, menyampaikan ide, solusi, menyampaikan tindak lanjutnya, tanggung jawabnya tanpa ada paksaan yang nyaman gitu ya, dengan nyaman, kemudian sehingga ditemukan solusi yang pas, solusi yang tepat gitu dari permasalahan yang dihadapi. Jadi Bu Tuti nanti enjoy gitu loh dengan saya berusaha untuk bisa enjoy mengikuti alur dan bisa menyelami apa yang diinginkan. Baik, mungkin
itu dulu, semoga nanti Bu Ratna dan Bu Tuti bisa diskusi dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Oke, Ratna, ya. sehat selalu, semoga lancar nggih. Amin ya Pak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi Bu Ratna. Oke, kemarin Bu Tuti WA saya ya, kita janjian ternyata hari ini. Iya Bu, saya ada permasalahan yang kayaknya ini saya harus sharing pada Bu Ratna ini biar Gitu ya? beban permasalahan itu jadi lebih ringan gitu. Oh iya. Tapi sebelumnya kabar Bu Tuti bagaimana hari ini? Alhamdulillah Baik saya ya. Bu. Baik ya. Tadi ada permasalahan untuk menuju ke sekolah? Tidak ada ya? Untuk menuju ke sekolah alhamdulillah semua lancar Bu. Hari ini walaupun puasa tetap semangat. Iya, anak-anak sehat ya Bu Tuti ya. Alhamdulillah anak juga sehat semua. Oke. Kemarin Bu Tuti sudah WA saya, kita janjian hari ini untuk sharing, untuk kita berdiskusi lah begitu ya. Kira-kira Bu Tuti rencana pertemuan kita hari ini apa Bu Tuti? Apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu Ratna, saya mau sharing ini tentang pembelajaran di kelas ya Bu Ratna. Iya. Saya tuh punya murid saya ini perempuan Bu Ratna. Dia itu apa ya, seperti sulit untuk fokus dalam mengikuti pembelajaran Bu Ratna. Jadi ketika gurunya menerangkan, dia kadang pandangannya tuh ke sana, nggak melihat ke arah gurunya. Harusnya kan ketika ngobrol arahnya melihat ke arah gurunya, tapi dia ke arah yang lain seperti itu. Kadang dia senyum-senyum sendiri, itu kadang melihat ke tembok gini terus senyum seperti ada yang dia bayangkan. Iya, jadi ketika saya mengajar di situ kok dia sepertinya tidak berada di tempat yang sama jiwanya dengan saya seperti itu Bu Ratna. Kemudian Bu Fia sudah, Bu Tuti ya, Bu Tuti sudah mencoba melihat sebelumnya atau mencari tahu kenapa ini anak seperti ini. Iya, jadi saya itu mencoba, saya juga penasaran kenapa kok anak ini seperti ini. Saya menelusur sampai ke bawah-bawah, sampai ke kelas 1-nya Bu. Kebetulan kan saya mengajar di kelas 5. Oh, kelas 5 ya ini ya? Iya, kelas 4 dan kelas 3-nya mereka online. Jadi ketika saya menelusur ke guru kelas 3 dan kelas 4-nya itu juga tidak tahu kalau anaknya itu seperti itu. Akhirnya saya turun lagi ke kelas yang lebih bawah lagi di kelas 2 dan kelas 1. Ternyata anak ini itu sudah mengalami ya seperti itu, sudah apa ya, kayak gangguan fokus itu tuh sejak dari kelas 1 Bu Ratna. Jadi tapi kok sampai di kelas 5 ini tidak ada apa ya, belum ada penanganan. Iya, penanganannya mungkin belum tepat atau bagaimana sehingga kok si anak sampai di kelas 5 ini masih suka tidak kurang fokus seperti itu. Seperti itu Bu. Oke, nanti kalau ini kita kan ngobrol ya, ini kita ngobrol, nanti saya akan bantu Bu Tuti untuk sebetulnya apakah ini permasalahannya, tujuan atau indikasi kalau atau indikator bahwa kegiatan kita atau solusi yang akan disampaikan Bu Tuti itu berhasil itu apa Bu kira-kira menurut Bu Tuti? Indikatornya nanti jika setelah pertemuan ini yang pertama saya bisa mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Lalu yang kedua ya setidaknya anak ini bisa fokus lah di kelas, walaupun nggak harus 100% tidak apa-apa, setidaknya 90% dia bisa fokus mengikuti pembelajaran. Harapan saya itu seperti itu Bu, makanya saya WA Bu Ratna agar dari pertemuan ini bisa mendapatkan solusi dan si anak ini bisa fokus kembali seperti itu. Bu Tuti bisa menceritakan menurut Bu Tuti yang dimaksud Bu Tuti fokus dalam hal pembelajaran itu yang seperti apa Bu Tuti? Fokus yang saya maksudkan di sini itu ketika gurunya menerangkan dia mau memperhatikan. Ketika ada tugas dia itu bisa langsung langsung mengerjakan gitu Bu. Kadang kan dia selama ini selalu bertanya ketika ada perintah anak-anak silakan mengerjakan ini, dia akan bertanya ulang. Apa Bu tadi yang suruh mengerjakan? Nah, harapan saya begitu diberi tugas si anak ini langsung paham seperti teman yang lain seperti itu. Jadi dia bisa fokus begitu. Terus
dia tidak senyum-senyum sendiri di kelas kayak gitu, karena kan teman yang lain juga ini kenapa sih Kenapa ya? senyum-senyum, kalau nggak senyum-senyum dia ngantuk di kelas. Oh, gitu. Ngantuk gitu Bu Ratna. Ya, jadi fokus itu menurut Bu Tuti ini tadi ya, satu mendengarkan, kalau mendengarkan, kemudian ya apa yang disampaikan guru itu bisa dilaksanakan tanpa bertanya kembali ya, tanpa mengulang pertanyaan ya Bu Tuti ya. Oke Bu Tuti, kemudian kira-kira dari kegiatan nanti itu kesempatan apa yang dimiliki oleh Bu Tuti? Kesempatan saya itu sebenarnya saya punya peluang karena kebetulan saya adalah wali kelasnya dan saya guru kelas, artinya kan waktu tatap muka dengan si anak ini lebih banyak Bu. Setidaknya saya punya 26 JP untuk bertatap muka dengan anak ini. Nah ini menjadi kesempatan saya untuk mungkin memperbaiki apakah itu proses pembelajaran saya, ataukah saya harus komunikasi dengan pihak lain agar si anak ini bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Gitu ya. Kemudian kalau di rentang Bu Tuti, yang tadi sudah Bu Tuti punya kesempatan. Kemudian kalau di rentang ini untuk mencapai tujuan yang akan Bu Tuti target tadi dari angka 1 sampai 10, posisi Bu Tuti itu posisi sekarang ini ada di level berapa, ada di angka berapa Bu Tuti? Mungkin kalau di rentang karena saya sebenarnya sudah mencoba tapi kok tingkat keberhasilannya sepertinya belum seperti yang saya harapkan, mungkin masih di poin 6 ya, poin 6 ya berarti ya. Tentunya Bu Tuti sudah melaksanakan walaupun baru sedikit ya Bu Tuti. Bu Tuti merasakan sesuatu yang menjadi kekuatan Bu Tuti itu apa toh untuk memberikan solusi pada anak ini. Kekuatan yang dimiliki Bu Tuti apa? Kekuatan yang saya miliki sebenarnya pertama suara saya cukup keras. Jadi ketika di kelas itu guru suaranya pelan kan kadang anak nggak mendengar ya. Tapi untuk di kelas saya sebenarnya suara cukup keras dan saya juga sering mengikuti diklat-diklat itu Bu, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang kreatif di kelas agar si anak ini mungkin salah satu cara pembelajaran ini bisa memfokuskan si anak didik saya ini Bu, seperti itu. Terus sebenarnya untuk media dan sarpras di sekolah itu juga cukup mendukung. Kalau memang ingin melaksanakan pembelajaran yang kreatif itu sarprasnya untuk tingkat SD lumayan bisa mendukung pembelajaran gitu Bu. Iya, tadi kekuatannya Bu Tuti sudah menyampaikan sekarang. Kalau untuk melaksanakan ini ada nggak hambatan yang kemungkinan akan Bu Tuti hadapi? Iya, kalau hambatan itu pasti ada Bu. Yang pertama, sekarang kan anak-anak itu seperti tidak bisa lepas dari gadget. Jadi dia mungkin di kelas saya sudah meminta anak ini untuk tidak bermain gadget, tapi malamnya dia kadang udah pernah saya tanya tuh tidurnya tuh jam 11. Untuk anak SD tidur jam 11 itu kan terlalu larut. Lalu di kelas jadinya yaitu ngantuk-ngantuk. Dan mungkin yang menghambat gadgetnya ini dia itu akses apa gitu loh, apakah itu game atau apa yang dia kalau di kelas jadi sering berfantasi, senyum-senyum sendiri, berarti kan ada yang dia bayangkan. Nah mungkin untuk penggunaan gadget ini bisa menjadi penghambat saya dalam melakukan rencana aksi atau solusi yang ingin saya lakukan. Ya, tadi Bu Tuti sudah paham hambatannya kira-kira itu. Sekarang sudah ada hambatannya, solusi yang bisa Bu Tuti terapkan untuk menghindari hambatan ini bagaimana? Yang untuk solusinya yang pertama itu saya di kelas sudah mengatur jam penggunaan gadget. Dari jam 7 sampai jam 14.40, artinya sampai pulang walaupun itu jam istirahat itu tidak boleh membuka gadget. Kecuali kalau gadget itu digunakan untuk pembelajaran karena gurunya meminta, nah itu boleh. Lalu mungkin yang kedua tapi ini belum saya lakukan Bu Ratna, itu saya akan menghubungi orang tuanya. Apakah pola di rumah itu seperti apa? Nah ini saya yang belum tahu. Apakah dia memang main game terus ataukah memang tidurnya
malam-malam terus. Nah mungkin saya perlu berkomunikasi dengan orang tuanya. Gitu. Dari tadi kita sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian kemungkinan untuk memberikan solusi, kemungkinan untuk melaksanakan, dan kemungkinan akan sebuah hambatan. Nah, untuk memfokuskan ini, rencana yang akan Bu Tuti sampaikan atau rencana yang akan Bu Tuti lakukan untuk anak ini seperti apa? Rencananya yang pertama mungkin saya kan dari diri saya dulu Bu, dalam pembelajaran saya akan mencoba untuk memberikan pembelajaran yang menarik. Mungkin bisa dengan pembelajaran yang berdiferensiasi atau dengan menggunakan multimedia seperti itu. Karena saya lihat kok dia kayaknya kalau lihat video itu tertarik daripada sekedar dibacakan apa ya seperti materi seperti itu. Dan kalau diskusi dia juga lebih fokus, karena kalau diskusi itu kalau nggak fokus kan nanti di ini temennya ya, ayo kamu tugasnya gitu kan ya Bu. Jadi mungkin pembelajaran berkelompok ini bisa menjadi salah satu alternatif rencana aksi yang akan saya lakukan. Kemudian ice breaking Bu, mungkin anak bosan atau bagaimana dengan pelajaran saya kok jadi nggak fokus. Nah mungkin saya perlu ice breaking agar si anak bisa fokus lagi gitu Bu Retna. Ya, itu ya Bu Tuti ya. Jadi tadi rencana aksinya akan Bu Tuti sendiri akan mencoba untuk pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menarik bagi anak ya. Kemudian nanti pakai ice breaking. Jadi nanti ini ice breaking sama pembelajarannya bagaimana Bu Tuti kalau boleh tahu nanti kegiatannya begitu? Oh iya, mungkin nanti di sela-sela pembelajaran ini ada ice breakingnya gitu Bu. Di awal ada fokus, mungkin kalau perlu kita dengan metode stop biar anak tuh benar-benar fokus lagi, biar hadir sepenuhnya seperti itu kan. Lalu nanti kita di tengah-tengah pembelajarannya dengan diskusi tadi, terus di tengah-tengahnya nanti ada ice breakingnya. Dan mungkin pulang sekolah itu saya perlu ketika orang tuanya jemput saya perlu ngobrol dengan orang tuanya biar kita tuh satu persepsi ya antara saya sebagai gurunya dan juga orang tuanya. Jadi Bu Tuti sudah memiliki rencana aksi untuk yang pertama dari internal Bu Tuti sendiri ya tadi untuk memperbaiki pembelajarannya, kemudian bagaimana pembelajaran yang menarik, kemudian nanti ada komunikasi juga dengan orang tua ya Bu Tuti ya. Ini nanti luar biasa Bu Tuti, saya membayangkan itu sudah luar biasa. Nah sekarang waktunya Bu Tuti kira-kira akan dieksekusi kapan itu? Akan dilaksanakan kapan gitu? Saya harapannya secepat mungkin Bu, mungkin minggu depan. Kalau sekarang kan anak-anak sedang libur dan juga minggu depan ini sudah mulai masuk kembali, dan di SD ini nanti waktunya banyak terpotong TPM seperti itu. Iya, jadi harus segera mungkin. Insya Allah minggu depan saya akan segera melakukan rencana aksi ini. Depan ya. Nanti saya juga akan tetap memantau Bu Tuti, nanti membantu Bu Tuti. Kemudian kalau tentunya Bu Tuti untuk melaksanakan rencana aksi tadi itu ada satu poin keberhasilan saya kalau ini sukses itu ukurannya apa tuh? Ukurannya tentu ketika anak ini bisa fokus mengikuti pembelajaran saya, berarti apa yang sudah saya targetkan itu terlaksana Bu. Ketika anak sudah nggak senyum-senyum sendiri, ngantuk-ngantuk di kelas, apa yang sudah saya rencanakan dengan pembelajaran tadi, dengan menghubungi orang tuanya itu bisa dikatakan berhasil gitu Bu. Kalau misalkan di sela-sela kegiatan itu ada hambatannya Bu Tuti, ada tidak Bu Tuti minta tolong atau mungkin ada seseorang yang bisa membantu untuk kesuksesan rencana aksi Bu Tuti? Iya, saya pasti Bu. Kita di sekolah kan perlu kolaborasi ya Bu. Jadi nanti saya akan kolaborasi dengan beberapa pihak. Yang pertama tadi dengan orang tuanya saya hubungi dulu biar kita satu kata. Lalu yang kedua ini dengan teman-temannya, karena teman-teman ini sudah tahu kebiasaan dia. Biar nanti kalau dia berada di kelompok itu ya dijadilah, artinya ditegur ketika dia melamun seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kami punya guru pendamping khusus Bu. Jika memang membutuhkan, nanti saya akan berkolaborasi atau saya akan tanya-tanya dengan beliau kira-kira anak saya ini bagaimana, apakah perlu pendampingan secara khusus atau bagaimana, atau bisa saya
menghadapi gangguan ini dengan berbagai cara. Kemudian Bu Tuti, bagaimana Bu Tuti ini, komitmen Bu Tuti dalam melaksanakan rencana aksi ini, komitmennya seperti apa? Komitmen saya itu saya ingin menjadikan dia anak yang fokus, karena pada dasarnya anak ini anak yang pinter, Bu. Ketika dia anak yang pinter kok fokus di kelas kok kurang bagus, itu menurut saya itu aduh kasihan sekali. Seharusnya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari ini. Maka komitmen saya adalah menjadikan dia anak yang lebih fokus, sehingga hasil-hasil tugasnya pun menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu Bu Ratna. Ya, berarti nanti Bu Tuti berkomitmen penuh ya, berkomitmen penuh. Kemudian untuk melaksanakan ini, Bu Tuti juga akan berkomunikasi, akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Di antaranya tadi saya mencatat ada orang tua yang utama, kemudian dengan teman-temannya, karena teman-temannya bagaimanapun dari kelas 1 sampai kelas 5 ya sekarang ini sudah lama bergaul dengan anak tersebut. Kemudian mungkin kalau masih belum hasilnya belum terlalu bagus, akan berkomunikasi dengan guru pendamping khusus sehingga nanti ada solusi-solusi yang diberikan begitu. Oke Bu Tuti, nanti kan ini Bu Tuti tadi sudah tahu permasalahan anak ini kira-kira masalahnya karena apa, kemudian sudah memiliki rencana aksi terhadap anak tersebut, sudah memprediksi misalkan kalau ada hambatan, ada gangguan itu bagaimana solusinya, kemudian siapa saja yang akan dimintai bantuan untuk mensukseskan rencana aksi Bu Tuti. Sekarang sesudah kita nanti selesai, apa yang akan Bu Tuti laksanakan untuk menindaklanjuti? Oh iya, seandainya nanti apa yang sudah saya rencanakan ini berhasil Bu Ratna, yang pertama tentu saya akan menghubungi Bu Ratna. Ternyata apa yang sudah kita obrolkan ini, rencana aksi yang saya rencanakan itu berhasil. Nanti saya hubungi via WA atau video call gitu ya Bu Ratna. Dan juga saya ingin memfollow up Bu. Ini kan sudah kelas 5 akhir. Setelah ini si anak ini akan memasuki kelas 6. Saya pengennya dengan guru yang selanjutnya itu tuh tetap ada hubungan gitu Bu, biar nanti anak ini tetap terfollow up. Kalau sudah fokus, jangan sampai di kelas 6 nanti dia itu kembali lagi. Jadi harus dipertahankan terus cara-cara yang sudah ada agar si anak ini tetap fokus begitu Bu Ratna. Oke, kalau tidak lanjut selanjutnya Bu Tuti, misalkan Bu Tuti pernah menulis tidak? Menulis pernah Bu, kebetulan ada buletin juga di sekolah. Ya, nanti misalkan ini ya, yang rencana aksi Bu Tuti ini berhasil, bisa nggak dituangkan Bu Tuti? Bagaimana Bu Tuti, kegiatannya Bu Tuti itu agar nanti bisa adalah untuk Bu Tuti sendiri itu apa bisa? Oh iya Bu, nanti coba saya buat semacam semacam catatan atau pengalaman praktik dari itu ya Bu. Nanti saya tak menghubungi, mungkin bisa dimuat di majalah sekolah bisa ya Bu, biar menjadi inspirasi seandainya ini nanti berhasil gitu ya Bu. Itu ya Bu Tuti ya. Jadi terima kasih Bu Tuti sudah menemukan solusi sendiri ternyata tadi Bu Tuti. Bu Tuti malah sudah ada solusinya. Ada kemungkinan untuk kalau ada hambatannya juga solusinya sudah ada, rencana aksinya jelas gitu. Siapa saja yang akan diajak untuk berkontribusi untuk pelaksanaan rencana aksi ini dan tindak lanjutnya. Semoga nanti kalau sudah jadi best practice ini bisa ditiru oleh teman-teman mungkin ya yang memiliki permasalahan yang sama Bu Tuti. Kelihatannya sudah cukup Bu Tuti atau masih ada yang ingin disampaikan Bu Tuti? Mungkin sudah cukup dulu ya. Biar ini saya coba aplikasikan dulu. Oke, itu ya Bu Tuti, senang sekali bisa mendampingi Bu Tuti. Semoga nanti rencana aksinya bisa berhasil dengan lancar. Kemudian anak ini yang tidak fokus bisa kembali fokus dan mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, begitu Bu Tuti, saya ada salahnya mohon maaf ya Bu Tuti. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Pak Rido. Bagaimana tadi udah Luar bertemu biasa. dengan Bu Tuti? Iya, luar biasa Pak Rido. Saya mendampingi Bu Tuti itu Nggih. luar biasa. Nggih, tadi sudah dilakukan selama coaching tadi. Kayaknya saya lihat juga udah mengalir tadi ya. Bu Tuti udah cerita banyak tentang masalah tadi adalah kalau tidak salah adalah tentang anak yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kalau dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dari Bu Ratna sebelum coaching tadi, apakah sudah terlampaui atau sudah Saya tadi terwujud? saya tadi ada beberapa kompetensi ya, tapi saya fokusnya kan kepada present hadir ya Pak. Nggih. Tadi saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri saya sepenuhnya dengan memperhatikan apa yang disampaikan Bu Tuti. Kemudian saya juga mencoba menggali. Terlihat banget tadi Bu. Agar Bu Tuti ini nyaman. Tadi Ya, kan tujuannya agar Bu Tuti bisa bercerita dengan nyaman, Bu Tuti bisa mendapatkan solusi. Dan ternyata dari hasil kita ngobrol itu ternyata Bu Tuti juga sudah memiliki solusi Pak. Malah tadi itu sampai Bu Tuti memiliki ide itu untuk menulis rencana aksinya. Kalau nanti berhasil itu akan dijadikan best practice. Nah itu kan sesuatu yang bisa sudah lebih dari yang biasanya karena biasanya. tidak hanya bermanfaat untuk anak tapi juga secara karir juga bisa digunakan. Tapi saya lihat tadi udah ngalir baik, bagus. Dengan Bu Ratna sudah berusaha untuk menggali, memberikan pandangan-pandangan dan tidak memberikan tidak menjudgment harus seperti ini, itu udah bagus. Ya, dari tadi data yang sempat saya tulis itu Bu Ratna sudah berusaha untuk memberikan gambaran-gambaran, terus sudah mengidentifikasi masalah, tujuan juga sudah terlampaui, tujuan dari pertemuan tadi sudah tersampaikan, identifikasi masalah, termasuk rencana aksi yang sudah direncanakan itu secepatnya tadi katanya Bu Tuti nggih, karena di kelas 6 ini udah masa-masanya crowded ya, TPM dan sebagainya. Yang selanjutnya Bu Ratna juga sudah mengecek posisi dia di level berapa, kemampuannya beliau seperti apa, ataupun hal-hal yang menunjang untuk menyelesaikan masalah ini Bu Ratna sudah menyampaikan, dan juga tentang komitmen juga sudah ditanyakan. Jadi secara umum sudah bagus Bu Ratna menggali. Bu Tuti juga udah begitu nyamannya kayaknya sudah klik sama Bu Ratna, sehingga tadi yang disampaikan di awal Bu Ratna betul-betul sudah hadir di sana secara 100%. Bu Tuti juga udah nyaman. Oke, selanjutnya yang terakhir, tadi udah sangat nyaman tuh ya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang ingin dikembangkan lagi. Kalau mungkin nanti ada ketemu dengan Bu Tuti lain, apa yang ingin dikembangkan? Kalau saya masih merasa kurang untuk menggali kemampuan potensi Bu Tuti untuk mengeluarkan semua potensinya itu lewat saya dalam proses bertanya Pak. Jadi saya kelemahan saya mungkin pertanyaannya yang masih, kalau berbobotnya ya sudah berbobot, tapi bobotnya levelnya masih level rendah. Jadi saya akan berusaha untuk meningkatkan ke bobot yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Oke, Bu Ratna luar biasa sekali, sudah nyaman tadi, sudah ada alurnya sudah masuk, tapi Bu Ratna juga ingin lebih meningkatkan lagi dengan pertanyaan bobot. Semoga semua diberikan kelancaran, kesehatan, dan terima kasih Bu Ratna sudah memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Rido sudah Sama-sama. mendampingi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.